Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Anak-anak. Baik, Ibu. Nah, terus hari ini kita sebelum masuk ke materi seperti biasa ya, nanti saya akan cek perhatian. Nah, saya absen Mutmainah. Hadir, Ibu. Sukina. Hadir, Ibu. Iqbal. Hadir, Ibu. Susi. Hadir, Ibu. Irma. Hadir, Ibu. Intan. Hadir, Ibu. Francisca. Hadir, Ibu. Lastri. Hadir, Ibu. Ciana. Hadir, Ibu. Erlita. Hadir, Ibu. Nah, Bimo. Oh, Bimo nggak ada ya? Cuman ada tasnya aja ya. Oke. Tadi ya, saya Baik. kelompok 2. Juga ya. Oke, lanjut. Oke, Iqbal, mohon maaf ya, tolong bajunya dimasukkan. Itu ada yang lewer. Bu, dari tadi Hadir, itu, Bu. Tolong dirapikan dulu. Terus itu di bawah mejanya tas atau tisu itu. Iya, Bu. Saya Tolong ambil. dibereskan dulu. Nah, baik. Nah, kalau udah bersih, udah rapi kan enak ya kita mau belajar. Nah, udah. Baik anak-anak, jadi seperti biasa ya, pelajaran saya itu sebelum masuk ke materi itu kita ada sedikit refleksi atau sedikit biar kita nggak mumet gitu ya. Baik, anak-anak kita sebelum masuk ke materi kita nyanyi dulu ya. Hore, ayo. asik, Ibu. Asik. Kesadaran berlalu lintas juga harus ditingkatkan mungkin ya. Terus terkait dengan materi PPKN juga kan ada tuh norma-norma hukum dan lain sebagainya. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Kesadaran berlalu lintas terkait pelanggaran hak dan kebebasan gitu ya. Oke. Nah, silakan untuk yang kelompok 3 tadi di jam ya. Yo di jam. Lemot soalnya. Kita sabar, Bu. Nggak apa-apa. Baik. Nah, gitu ya. Nah, Oke, kurang jadi dipahami ya. karena kita bahas tentang bab 5 tentang ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kelompok lain silakan untuk menanggapi gimana? Ada yang menanggapi terkait kasusnya Ninja? Gimana Wani Rojak? Iya gitu ya, mengalami juga. Ya, coba tolong dijelaskan. Atau mau memberikan tanggapan terkait dengan Ninja nih? Cuma kalau kita ngomong ternyata mereka udah pak apa namanya nyampe kita di rumah. Oke. Gimana? Udah keluar gambarnya? YouTube-nya udah keluar ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Terus Kasus-kasus yang terjadi. saya mulai. Kira-kira saya cek dulu. Suaranya udah bisa masuk? Sudah. Nanti kalau zaman Agak kecil ya, Bu ya. Pelanggaran. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Lagunya sudah ya? Oke, kita mulai. Suaranya kecil, Ibu.
Ibu, suaranya kurang besar lagunya, Ibu. Ya, kurang besar. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Indonesia tanah airku. Tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, jadi tadi kita udah menyanyikan lagu dari Sabang udah sampai Merauke. Baik. Nah, jadi lagu itu menggambarkan kondisinya Indonesia. Nah, sekarang saya mau nge-share materi kita hari ini. Oke, nah upayanya bagaimana untuk mengatasi itu? Nah, jadi materi kita hari ini itu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Ini babnya, bab 5 ya. Tapi nanti kita bahasnya tentang ancaman terhadap Ipolekosuskut Hankam dan strategi mengatasinya. Ya, dalam penyampaiannya sesuai dengan materi, bahasan juga bagus. Nah, jadi kita simpulkan terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini bisa terjadi karena ada dua faktor tadi ya, seperti yang dibilang oleh Wahyu. Nah, ketika sudah ada pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran kita, maka solusi yang digunakan atau yang akan dilaksanakan oleh siswa boleh berkaitan dengan hukum atau langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib maupun ke Komnas Hak Asasi Manusia. Kalau misalkan pelanggarannya terkait dengan pelanggaran HAM biasa di sekolah atau kompetensi dasarnya itu kita mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan cara mengatasinya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus selanjutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Itu diharapkan nanti kalian itu mampu memahami ancaman terhadap integrasi nasional. Terus nanti kalian bisa mengemukakan kasus-kasus ancaman di bidang Ipolekosuskut Hankam, lalu menganalisis dan mengkaji kasus-kasusnya disertai dengan strategi cara mengatasinya. Terus setelah itu dalam aspek psikomotorik nanti kalian itu diharapkan ya bisa melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ipolekosuskut Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu setelah kalian melakukan riset sederhana, terus nanti kalian menyajikan. Kalian mampu menyajikan hasil penelitian kalian di depan kelas. Kata lainnya tuh presentasi dengan bahasa yang komunikatif. Jadi seperti itu. Baik. Lanjut. Nah, hari ini kita bahas banyak sekali ya, tapi nanti enggak saya jelaskan satu persatu di sini. Nanti kita bahas tentang hakikat ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, serta yang terakhir ada strategi untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolekosuskut Hankam. Lanjut. Nah, di sini anak-anak bisa lihat gambarnya ya semuanya. Nanti saya bagi depan aja ya. Iya, Bu. Tidak bisa Tidak terganti, Ibu. Slide berikutnya. Masih slide yang mana?
Hanya Oke, slide buat paling yang atas sekarang aja, sekarang Ibu. dong, saudara ya. Oh, slide paling Oke. atas. Masih Baik. mewaspadai. Nah, baru berganti Ibu itu. Ini bisa ya, berarti begini Oke, aja kurang ya. kompak Saya lagi ya. bisa Kalau saya bilang selamat pagi, kalian seperti Iya. ini. Pagi, berprestasi, gitu ya. Nah, Oke. di Dua sini dia, ada ya. kasus-kasus Selamat pagi. yang terjadi di Indonesia. Nah, oke, Berprestasi. Ciana, yang paling Oke, atas terima itu kasih. gambar tentang apa? Inflasi, Ibu. Kalian luar biasa. Nah, inflasi. Terus sebelahnya Intan itu ada gambar mbak-mbak itu maksudnya gimana? Baik, Bu Padat. Gantian Intan. Ikuti Ya, ini Ibu. apa budaya luar, Ibu. Westernisasi. Nah, baik. Terus selanjutnya di gambar 3, Irma ada apa itu gambar 3? Itu ya Bu ya, drugs ya Bu, narkoba Bu. Oh ya, benar. Terus di gambar terakhir, Iqbal. Halo. Ibu. Nah, Ibu. Iqbal ngalamun ya. Teroris, ada teroris Ibu. Ah ya, baik. Jadi di sini ada 4 gambar yang menjelaskan tentang kasus-kasus di Indonesia. Terus, nah, setelah melihat gambar tersebut, pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Jadi tadi ada si Tiana, Intan, Irma, sama Iqbal sudah melihat gambar dan teman-teman semuanya sudah melihat gambar lalu sudah menjawab itu gambar apa. Nah, terus apa sih yang muncul di pikiran kalian, pertanyaan apa atau hal apa setelah kalian melihat gambar-gambar itu? Jadi rencananya tadi itu sebetulnya Apa faktor penyebab terjadinya masalah pada gambar tersebut, Ibu? Nah, baik. Terus selain itu yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi? video saya Bu. Kenapa itu bisa terjadi ya, Ibu? Kasus pelanggaran Nah, hak baik. manusia. Materi pelanggaran. Jadi begini ya, anak-anak semua, ada yang namanya inflasi, ada westernisasi, terus ada drugs, ada terorisme. Hal-hal tersebut itu terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendukungnya. Ya tentunya faktor tersebut itu ada dari dalam Indonesia dan ada dari luar negeri. Terus kalau untuk dari Indonesia sendiri, faktor-faktor tersebut itu terjadi karena apa? Kita itu terlalu lena ya. Jadi seperti ini, kita itu lupa sama negara kita kalau kita punya Pancasila, kita punya aturan hukum gitu. Ya, semuanya mohon maaf ya.
saya tadi terpental, jadi harus lanjutkan lagi ya. Baik, Baik, Bu. maklum ya, walaupun di kota tapi sinyal itu sangat sulit. Lanjut ya. Tadi udah si Intan, si Ciana, Irma, sama Iqbal sudah menjelaskan mengenai gambar-gambar kasus-kasus yang ada di Indonesia. Setelah itu juga si Ciana tanya sama Sukinah mengenai faktor-faktor apa yang terjadi yang menyebabkan kasus-kasus itu terjadi di Indonesia. Tadi karena posisinya kita itu lena. Nah, lena terhadap globalisasi, tidak responsif, tidak aktif dan tidak proaktif ya. Jadi ada ancaman yang bentuknya globalisasi, kita ya udah kita nggak bisa nyaring, akhirnya kita ikut ke arah itu. Nah, di sini langsung masuk ke pengertian ancaman ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi, yang kalian itu tadi, itu kita simpulkan bahwa ancaman itu adalah upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, kedaulatan wilayah NKRI dan kepentingan nasional dan berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan pertahanan dan keamanan. Jadi begitu. Nah, terus menjawab pertanyaan dari si Cianah dan Sukinah tadi, kenapa sih Indonesia kok banyak terjadi ancaman, faktornya apa gitu. Nah, jadi salah satunya itu di sini. Ya, Indonesia itu posisinya silang. Nah, jadi karena posisi silang ini, Indonesia menjadi potensi sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Terus, nah, ancaman-ancaman itu ada berbentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, saya tidak menjelaskan materi terlalu banyak ya. Jadi nanti di sini saya akan menunjukkan video. Dan video ini nanti akan kalian analisis. Nah, tugasnya ini adalah berupa tugas kelompok. Jadi, nanti kalian membuat kelompok terdiri dari 3-4 orang, lalu simak video, lalu analisis. Nah, sebelum masuk ke tugas, ada pertanyaan mengenai materi, mungkin ada yang belum jelas. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas sekali, Ibu. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan video. Nah, 23. Gimana? Udah bisa kelihatan ya videonya ya? Belum, Ibu. Masih Ini poinnya. Belum kelihatan, Bu. belum kelihatan. Masih PowerPoint. Masih PowerPoint, Ibu. Ya. Sebentar. Oke. Kelihatan? Sudah Ibu. Nah, Sudah kelihatan. Jadi ini di sini ada video, nanti kalian lihat. Terus karena videonya durasinya singkat,
nanti videonya saya kirim ke kelas untuk kalian presentasi, untuk kalian diskusikan, gitu ya. Jadi dilihat dan dipahami dan dicermati. Yang terdiri dari Satpol PP dan Pemda Lampung Selatan melakukan penertiban atribut Khilafatul Muslimin. Setidaknya ada 4 titik lokasi yang dilakukan pencabutan atribut Khilafatul Muslimin di wilayah Lampung Selatan. Kegiatan lanjutan. Jadi kemarin sudah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya meminta untuk menurunkan uang yang Hadir, Pak. yang dengan kesadarannya dilakukan oleh pemiliknya. Informasi lain. Nah, jadi itu ya anak-anak, kalian sudah melihat videonya. Terus untuk hari ini tugasnya itu videonya, link videonya sudah saya share ke grup. Nanti kalian membentuk kelompok 3-4 orang. Setelah itu kalian analisis videonya sesuai dengan yang sudah saya kirim juga LKPD-nya ya di grup kelas. Silahkan dipahami dan silahkan dibentuk kelompoknya. Nah, ini juga saya juga menampilkan di PowerPoint ya di sini. Saya ulangi lagi, tugas untuk hari ini, buatlah kelompok diskusi per kelompok itu terdiri 3-4 orang. Terus simaklah video berita tadi. Jadi video berita tadi kalian simak, kalian pahami, terus kalian analisis. Ya, yang perlu dianalisis itu apa saja? Itu berupa 5W+1H ya. Kasusnya tentang apa, terus siapa saja, atau subjek objeknya siapa saja, terus di mana tempat kejadiannya, kapan kasus itu terjadi, mengapa, dan bagaimana strategi mengatasinya. Baik, saya rasa 10 menit cukup ya untuk mengerjakan analisis berita tersebut. Gimana anak-anak? Baik, Ibu. Ya, Baik, cukup, Ibu. Ya, Bu. Baiklah, silahkan mengerjakan. Kalau ada yang kesusahan, bisa ditanyakan ke saya. Baik, Bu Fitri. Baik.
Gimana anak-anak, ada kesulitan? Ya, tadi saya kepental lagi karena sinyalnya memang jelek dan kondisinya di sini mendung. Dalam proses Ibu. Ibu. Bu Fitri, saya izin ke toilet sebentar ya Bu. Iya. Oke. Nah, jadi silahkan nanti dari kalian perwakilan kelompok, maksudnya silahkan dari kalian per kelompok nanti maju untuk mempresentasikan hasilnya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang angkat tangan, nanti saya tunjuk ya. Ibu. Oke. Silakan yang mau presentasi hasilnya. Boleh, silahkan Pak. Oke, kelompok 2 ya. Silahkan, Francisca, presentasikan hasilnya. Baik Ibu, saya boleh share screen atau saya baca saja ya Bu? Ya, boleh share screen, boleh baca. Sudah saya baca saja ya Ibu. Kita temukan gitu. Yuk kita tugas yang sudah tadi kami diskusikan kelompok 2. Judul berita, polisi tetapkan 23 anggota Khilafatul Muslimin jadi tersangka penyebaran ideologi khilafah. Berita tersebut membahas tentang kasus ancaman terhadap ideologi di Indonesia. Ideologi yang mengancam di Indonesia adalah ideologi khilafatul. Ideologi khilafatul adalah merujuk pada sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, serta khilafah adalah sistem yang diterapkan pada era awal-awal berkembangnya agama Islam. Pelaku dalam kasus tersebut adalah 23 orang yang menyebarkan ideologi khilafatul muslim. 23 tersangka sudah diamankan, 6 tersangka di Polda Jateng, 5 tersangka di Polda Lampung, 5 tersangka di Polda Jabar, 1 tersangka di Polda Jatim, 6 tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, kejadian tersebut berada di wilayah Lampung. Ada ciri-cirinya ya. Karena kita Yang pelajari kedua, kasus tersebut terjadi pada 13 Juni ciri-ciri yang pertama 2022. disusun secara sistematis. Kasus khilafatul muslimin bisa terjadi di Indonesia karena adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia, yang mana cara penyebarannya lewat sosial media. Penyebarannya sangat cepat. Ideologi khilafatul masuk ke Indonesia karena ingin memecah belah NKRI dan ingin mendirikan negara Boleh sendiri. dibantu baca Strategi mengatasi kasus ancaman terhadap bidang ideologi khilafatul muslim yang menyerang Indonesia antara lain, pertama, adanya upaya persuasif dan humanim untuk penanganan khilafatul muslim yang ada di beberapa desa atau daerah yang sudah tercemari oleh ideologi tersebut, agar anggota khilafah tersebut bisa kembali ke pangkuan NKRI dengan sukarela tanpa paksaan dan menghindari bentrokan. Yang kedua, Badan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tidak hanya berkutat pada seremoni dan agitasi saja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Terorisme.
Yang keempat, dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka terorisme secara Oke, normatif terima kasih, lebih tepat Nelly. daripada Tetap semangat menggunakan ya. undang-undang terorisme. Oke, Karena itu tadi kelompok ciri-ciri yang khilafah itu pertama sesungguhnya disusun secara tidak atau belum sistematis. melakukan Kita sudah pidana pelajari. terorisme, maka Ya, tadi mempromosikan dibaca. ideologi yang berbeda. Lanjut ciri-ciri yang kedua. Yang terakhir, Penjelasan penangkapan dari yang sudut dilakukan pandang oleh tim keilmuan. Detsemen Berarti Khusus harus 88 benar-benar atau melewati Densus 88. pengamatan ya. Itu Ibu Tidak hasil berdasarkan, dari diskusi kelompok 2 tadi Bu Fitri. Terima pendapat kasih Bu Oke, Fitri. ya, tepuk tangan teman-teman. Ya, anak-anak tepuk tangan buat Francisca dan kawan-kawan. Oke, terus sebelum saya menyimpulkan hasil diskusinya kelompoknya Francisca, mungkin dari anak-anak ada yang pengen mengapresiasi atau bertanya ataupun memberi saran kepada tampilannya kelompoknya si Francisca. Ayo silahkan, ada yang mau bertanya? Atau ada yang menyanggah? Saya memberikan apresiasi saja, Ibu. Ya, Bagus sekali silahkan. tadi, lengkap sekali yang disampaikan Siska. Nah, terus yang lainnya? Ada yang memberi saran? Oke, kalau tidak ada, akan saya simpulkan ya. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Siska dan kawan-kawan. Jadi, yang ditampilkan Siska dan kawan-kawan itu sudah bagus ya. Jadi videonya tadi sudah saya kasihkan ke kalian dan analisis. Sudah lengkap juga cara menganalisisnya sesuai 5W dan 1H. Terus strategi penanganannya, strategi dalam mengatasi kasus tersebut juga sudah bagus. Tadi dijelaskan ya dengan cara represif dan preventif. Kalau saya ambil kesimpulannya apa dengan cara pencegahan, terus ada penangkapannya juga ya. Nah, terima kasih saya sampaikan ke Intan juga yang sudah mengapresiasi kelompoknya Siska. Nah, terus jadi presentasi hari ini saya rasa cukup ya sampai di kelompoknya Siska, dan terima kasih kelompok yang lain sudah tampil, sudah tampil semua di depan kelas. Nah, baik. Jadi saya simpulkan hasil presentasi hari ini, tampilan yang kalian presentasikan di depan itu sudah luar biasa. Terus kalian juga cara menganalisisnya sudah baik dan benar ya. Kalian sudah bisa mengambil sumber dari internet dan dari buku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, karena waktunya sudah mau habis, jadi sebelum penutupan, sebelum berdoa dan sebelum kita pulang, saya akan memberikan kuis dulu pada kalian untuk mengingat-ingat pelajaran apa saja yang sudah kita ambil hari ini. Nah, baik, anak-anak, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Pelajari ancaman-ancaman yang terjadi, Ibu, di Indonesia. Ya, baik. Jadi kita sudah mempelajari ancaman-ancaman yang sudah terjadi di Indonesia. Lalu, ancaman-ancaman apa saja yang terjadi di Indonesia? Inflasi, Bu, salah satunya. Nah, terus setelah Narkoba. Ya, narkoba. Terorisme, Bu. Terorisme. Westernisasi. Tadi, Bu. Nah, terus kalau terorisme itu masuk ke ancaman bidang apa ya? Pertahanan dan keamanan, Ibu. Nah, baik. Terorisme itu masuk ke pertahanan dan keamanan. Nah, terus kalau yang ancaman tadi kasus berupa westernisasi itu ancaman dalam bidang apa? Sosial budaya, Sosial Ibu. budaya, Ibu. Baik. Terus tadi ada juga yang menyebutkan inflasi ya. Nah, kalau inflasi itu kasus ancaman dalam bidang apa ya?
Ekonomi. Bidang ekonomi. Oke, bagus. Good. Terus, terima kasih ya. Kalian berarti pelajaran hari ini udah terekam di memori kalian. Udah bagus. Baiklah. Saya rasa cukup ideologi saya cukup yang hari ini. Nah, terus untuk minggu depan jangan lupa minggu depan persiapkan untuk materi selanjutnya ya. Itu bab 6. Tapi sebelum masuk ke sana saya akan memberi PR buat kalian. Nanti saya akan memberikan link soal-soal ke grup WA kalian ya, grup kelas. Itu link soalnya berupa latihan pilihan ganda, soal pilihan ganda tentang materi hari ini. Baik, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, baiklah. Jadi pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih perhatiannya ya. Jangan lupa untuk kedepannya kita harus lebih baik lagi. Terus tugasnya, PR-nya itu latihan soalnya jangan lupa dikerjakan karena melalui Google Form ya. Jadi terekam sistem. Terus nanti juga kelihatan siapa yang tidak mengerjakan. Jadi cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.